Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia ya. Bertemu lagi dengan saya, Kian Saskia Musesa, perwakilan dari SMP Negeri 1 Grati. Nah teman-teman, kali ini saya akan menceritakan kisah menarik dari daerah Pasuruan, Jawa Timur. Teman-teman penasaran? Jika penasaran, yuk simak Legenda Ranu Grati. Kalian bisa menemukan cerita ini di website wordspace.com. Cerita dimulai di sebuah desa yang bernama Desa Kedembangan Kelindungan. Desa ini terkenal sebagai desa yang tentram, pemandangan yang sangat elok dan dikelilingi hutan belantara. Di desa inilah sepasang kekasih tinggal. Mereka adalah Kyai Bagil dan istrinya, Nyai Purwosari. Namun suatu hari, Nyai Purwosari jatuh sakit. Sampai akhirnya Nyai Purwosari meminta kepada suaminya agar mencarikan telur ular yang dipercaya sebagai penawar. Oh, Kang Mas, bisakah Kang Mas menolongku? Ucap sendu Nyai Purwosari. Apa yang harus Kang Mas lakukan, Dek Ayu? Tolong carikan telur ular sebagai penawarku. Baiklah, akan Kang Mas lakukan untukmu, jawab Kyai Bagil sebelum ia bergegas ke hutan untuk mencari telur ular tersebut. Ia mencari dan terus mencari. Hingga ke tengah hutan, ia melihat telur ular raksasa dan berniat untuk membawanya kepada istrinya. Oh, ini telurnya. Untung saja tidak ada induknya di sini. Aku harus segera membawanya. Kyai Bagil pun bergegas ke desa dan memberikan telur itu kepada istrinya. Sementara di hutan, sang induk terkejut karena melihat telurnya telah hilang. Siapa yang mengambil telurku? Siapa? Ucap sang ular penuh amarah. Sang ular pun bergegas ke desa dan menemui Kyai Bagil. Hei kau, di mana telurku? Berikan kembali padaku. Hah? Apa? Kyai Bagil sangat terkejut. Aku tahu kau yang telah mencuri telurku. Tapi istriku membutuhkannya. Hah? Aku takkan melepaskanmu. Ayo bertempur denganku. Akhirnya sang ular dan Kyai Bagil bertempur sangat sengit. Nyai Purwosari yang melihatnya pun begitu ketakutan. Sampai akhirnya sang ular sekarat. Sebelum sang ular mati, ia berbicara kepada Kyai Bagil. Karena kau telah mencuri telurku, aku bersumpah istrimu akan melahirkan anak laki-laki dengan rupa sepertiku. Tak berselang lama setelah pertempuran tadi, Nyai Purwosari hamil. Oh, Kang Mas, aku takut jika yang dikatakan ular itu menjadi kenyataan. Jangan khawatir, Dek Ayu, itu tak akan menjadi kenyataan. Setelah 9 bulan, Nyai Purwosari melahirkan anak laki-laki yang ia beri nama Baru Klinting. Namun, saat ia melihat tubuh anaknya, ia benar-benar terkejut. Tubuh anak itu dipenuhi sisik layang ular dan tumbuh ekor di belakang tubuhnya. Karena itu, saat Baru Klinting keluar dari rumah, anak-anak di desa turut mencemooh dan merundung Baru Klinting. Coba lihat dia macam bersisik itu ya. Anak ular, anak ular. Kalian jangan deket-deket dia ya. Nanti kalian ketularan bersisik. Tolong hentikan. Melihat hal itu, sang ayah, Kyai Bagil, meminta kepada anaknya untuk bersemedi di goa.
Le, pergilah ke goa dan bermeditasilah di sana. Baik, Ayahanda, akan saya lakukan untukmu. Akhirnya, baru Kelinting bergegas ke goa dan bermeditasi di sana. Setelah bertahun-tahun, baru Kelinting menjadi sakti dan hebat. Suatu hari, di desa terdapat sebuah pesta besar. Namun, para penduduk tak memiliki bahan makanan untuk disajikan. Akhirnya, mereka berniat untuk berburu ke hutan. Hah, mengapa di hutan sebesar ini tidak ada bahan makanan sekalipun? Namun, salah seorang warga melihat adanya seekor ular di dekat goa. Dan mereka berniat untuk membawa ular itu dan memotong-motongnya untuk dijadikan bahan makanan. Mereka tidak tahu bahwa ular itu adalah Baru Kelinting. Namun, karena Baru Kelinting sakti, ia dapat berubah menjadi anak laki-laki dan menyamar sebagai pengemis untuk meminta daging pada warga. Oh, Nyonya, tolong, saya sangat lapar. Hah? Pergi! Ini tuh makanan saya. Jangan harap deh akan aku kasihkan ke kamu. Tapi Nyonya, saya sangat lapar. Tolong bantu saya. Diam dan pergi dari sini, ucap salah seorang warga. Namun teman-teman, ada seorang janda tua yang bersedia menolong Baru Kelinting. Le, ini daging. Ambillah, nenek tahu kamu belum makan. Oh, terima kasih, Dek. Nenek saya baik kepadaku. Sama-sama, Le. Oh ya, Dek. Tolong, lakukan seperti apa yang aku katakan. Tolong, siapkan perahu sederhana untukmu. Meski sang nenek penasaran dan heran dengan permintaan Baru Kelinting, sang nenek tetap menurutinya. Di desa, sebelum pesta dimulai, anak laki-laki bermain di halaman. Sebelum ada yang berseru ke arah mereka. Halo teman-teman, hari ini aku punya permainan yang menarik untuk kalian. Kemudian, ia mengambil ranting pohon dan menancapkannya ke tanah. Siapapun yang bisa menarik ranting kayu ini, aku akan memberikannya hadiah. Halah, cuma itu doang, ucap salah seorang laki-laki. Ia pun mencoba menarik ranting kayu itu. Tapi ia gagal karena ranting kayu itu terasa begitu berat. Hingga teman-temannya pun mulai membantu untuk menariknya. Tapi tidak ada yang berhasil menariknya. Hingga hal itu menarik perhatian orang-orang dewasa. Dan satu persatu dari mereka mencoba menarik ranting kayu itu. Tapi semuanya gagal. Saat mereka sibuk, Baru Kelinting berseru kepada mereka. Aku Baru Kelinting, ular yang kalian potong-potong untuk disantap. Aku bersumpah, hari ini kalian akan membayar perbuatan kalian, ucapnya. Ia pun menarik ranting kayu itu dari tanah. Dan ajaibnya, air meluap dari tanah dan membanjiri seluruh desa. Warga ketakutan dan berlari ke sana kemari. Tolong selamatkan aku! Namun satu persatu dari mereka mati tenggelam. Namun teman-teman tahu, ada seseorang yang bisa berhasil selamat. Janda tua yang telah menolong Baru Kelinting tadi. Teman-teman, itulah akhir cerita dari legenda Ranu Kirati. Terima kasih karena telah menonton video saya dari awal hingga akhir. Sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.